Selamat pagi semuanya, selamat bergabung dalam Zoom meeting ini. Selamat datang di acara webinar kesehatan pagi ini. Senang sekali, perkenalkan saya Maria Patricia Lau yang akan memandu seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Namun sebelum acaranya, Bapak Ibu peserta webinar dimohon terlebih dahulu mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia di room chat serta mengubah tampilan nama dengan menuliskan nama lengkap, asal daerah. Dan kami juga telah mempersiapkan beberapa pertanyaan sebelum kita mulai kegiatan webinarnya. Bapak Ibu bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut pada link yang tersedia di room chat. Waktunya 10 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Nuzul Kurniati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister of Nursing, Doctor of Philosophy, selaku fasilitator ilmu keperawatan anak kasus kronis dan kegawat daruratan. Yang kami hormati Bapak Bambang Prasetyono, AMD-Cap, sebagai pemateri. Yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa pagi ini. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Seminar online kali ini mengusung tema penanganan dasar kejang demam pada anak. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya selaku MC pada kegiatan pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat, pemaparan materi oleh pemateri sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, penutup. Selanjutnya, sambutan yang
akan disampaikan oleh Saudari Nadifatul Qudsia selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar ini. Kepada Saudari Nadifatul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nuzul Qur'aniati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister of Nursing, Doctor of Philosophy, selaku dosen pembimbing kami. Yang kami hormati para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pagi hari ini. Dan tak lupa rekan-rekan panitia mahasiswa keperawatan Universitas Airlangga yang telah bekerja sama sehingga bisa terselenggarakannya webinar pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, prevalensi kejang demam di Indonesia 3-4% dari anak yang berusia 6 bulan sampai 5 tahun pada tahun 2012-2013 dilaporkan di antara 83 pasien kejang demam menjadi epilepsi. Penanganan kejang demam harus tepat, sekitar 16% anak akan mengalami kekambuhan dalam 24 jam pertama. Walaupun ada kalanya belum bisa dipastikan, bila anak mengalami kejang demam, yang terpenting dalam usaha menurunkan suhu badannya, menurut Detkes 2017. Dari data tersebut, kelompok kami mengangkat webinar dengan topik penanganan dasar kejang demam pada anak. Kami harap webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila kegiatan ini masih ada sesuatu yang kurang berkenan. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Devia Putri. Kepada Saudari Devia Putri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Baik, bagi Bapak Ibu yang beragama non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'mahu ya Rabbana walakal hamdu walaka syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang mengikuti webinar hari ini untuk menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, ya kana budu wa ya kana stain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina anta tawwabur rahim. Semoga Engkau mengabulkan doa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Devia. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pemateri sekaligus dari Dwi Nurhayati selaku moderator. Kepada Saudari Dwi, dipersilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurhayati selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Sebelumnya, saya
menyapa terlebih dahulu kepada yang saya hormati Ibu Nurul Qur'aniyati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister of Nursing, Dokter of Filosofi selaku dosen pembimbing kami. Yang kedua, teman-teman semua yang telah bekerja sama untuk terselenggaranya acara webinar ini. Dan tak lupa para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja kita masuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Bambang Priyono, ahli media keperawatan dengan topik penanganan dasar kejang demam pada anak. Setelah CV dari Bapak Bambang Priyono, beliau merupakan perawat ICU dan instruktur pelatihan ICU Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Riwayat pendidikan terakhir beliau merupakan lulusan dari D3 Poltekkes Kemenkes Surabaya, mulai dari tahun 2024 sampai dengan 2007, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikannya di Fakultas Keperawatan di Universitas Airlangga. Serta beliau juga aktif dalam beberapa organisasi. Untuk penyampaian materi kurang lebih selama 30 menit. Selama penyampaian materi, peserta bisa mengajukan pertanyaan yang berada di kolom chat dengan menyebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Setelah pemateri selesai menyampaikan materinya, akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri kita, Bapak Bambang. Waktu yang saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya sudah didengar? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nurul Qur'aniyati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister of Nursing, Dokter of Filosofi selaku dosen fasilitator Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, di mana telah memberikan kesempatan kepada kami tentunya untuk bisa mengabdi kepada masyarakat terkait promosi kesehatan. Yang saya hormati pula para peserta yang luar biasa bisa menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Alhamdulillah pesertanya juga ada yang dari Jakarta dan dari Jawa Tengah ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa sharing informasi terkait penanganan dasar kejang demam. Baik, slide. Bapak Ibu semuanya, mengapa harus saya sampaikan, karena sekarang sudah mulai peralihan musim pancaroba ya, dari panas menuju musim hujan lah. Umumnya kasusnya ketika sudah memasuki pancaroba ini di ICU kami sering dirujuk pasien-pasien yang mengalami gejala demam, prognosis yang kurang baik, dan penyakit-penyakit lainnya yang meningkat di pancaroba, di musim pancaroba. Nah, terkait kejang demam sendiri, prevalensinya ya menurut WHO masih di tahun 2020 masih sekitar 2-5%. Anak-anak pernah mengalami kejang demam sampai usia 5 tahun. Artinya setiap 100 anak masih ada 2-5 anak yang mengalami kejang demam sebelum mereka berusia 5 tahun. Di Indonesia sendiri juga sama, nilainya juga 2-5%. Pada tahun 2012 ternyata masih stagnan, dan pada tahun 2020 ini juga masih stagnan di 2-5%. Dan pada tahun 2016 juga ternyata yang paling banyak mengalami kejang demam adalah pada anak laki-laki dengan jenis kejang demam kompleks. Slide. Nah, sebelum saya memberikan sharing terkait kejang demam, perlu saya ingin memberikan sebuah sedikit ya ilustrasi dengan harapan Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya awareness ya, punya kewaspadaan, punya kesadaran terkait 3 penyakit yang sering mungkin dianggap orang tua itu sebagai penyakit yang biasa. Namun dari angka kasus yang tidak sedikit tadi, sekitar 2-5%, ternyata 3 penyakit ini
ketika tidak ditangani dengan tepat, ketika tidak ditangani dengan benar, ya, artinya orang tua tidak aware atau saudara tidak aware ketika anak mengalami 3 penyakit ini, maka akan berujung kepada penyakit yang lebih kritis lagi. Ya. Misalkan yang pertama diare. Kebanyakan diare orang itu sudah lumrah. Apalagi di suku Jawa, itu ada di beberapa daerah kalau anak berusia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, kalau dia sudah diare, sering mereka itu menyampaikan, ini ngenteng-ngentengi, atau ringan ya, anak ini nanti akan pintar setelah dia. Sebenarnya tidak seperti itu ya Bapak. Karena kalau penyakit diare sendiri, kalau tidak ditangani dengan baik ya, tidak diberikan rehidrasi ketika keluar banyak cairan ya, maka anak akan berpotensi mengalami penyakit pada selaput otaknya, yang kita sering sebut dengan ensefalitis atau meningitis, ataupun keduanya, ensefalitis meningitis. Kenapa diare bisa terjadi seperti itu? Nah, ketika fase terjadinya diare, anak mengalami dehidrasi, banyak keluar cairan, ternyata kuman-kuman yang berada di saluran pencernaan yang umumnya sering membantu proses pencernaan, karena situasional di lingkup usus itu sendiri, kekurangan cairan, kekurangan oksigen, kekurangan glukose, maka kuman-kuman yang berada di usus itu tadi akan menembus dinding usus dan masuk kepada peredaran darah si anak. Nah, ketika kuman-kuman itu hinggap khususnya di otak dan di organ-organ lainnya, maka akan menimbulkan infeksi. Nah, yang sering banyak dirujuk di rumah sakit kami adalah dengan anak dehidrasi berat, ya, mengalami ensefalitis dan meningitis. Dan ketika anak sudah mengalami ensefalitis meningitis, biasanya prognosisnya 80% sampai 90% tidak baik. Bahkan anak harus menggunakan alat bantu pernafasan. Dan kebanyakan juga dari survival anak itu sendiri bisa berujung kepada kematian. Nah, ternyata 3 penyakit ini kadang juga sering berhubungan Bapak Ibu semuanya ya. Misalkan ketika batuk pilek, ternyata anak tidak mampu batuk dengan efektif. Biasanya anak kecil kalau tidak mau batuk, biasanya ditelan. Nah, kadang ketika kuman yang ada di dahi tersebut ikut tertelan masuk di dalam saluran pencernaan, maka anak juga akan mengalami diare. Ketika lama proses. Maaf Ibu untuk mematikan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan. Nah, ketika sudah mengalami diare, dehidrasi, dan sebagainya, kekurangan cairan, ada proses infeksi di dalamnya, ada proses inflamasi di dalamnya, maka anak akan mengalami panas atau demam. Tanda-tanda anak mengalami infeksi ditandai dengan salah satunya adalah panas atau demam, yang nantinya akan saya sampaikan di materi selanjutnya. Nah, dari awareness ini harapannya saya berharap kepada Bapak Ibu semua yang hadir di webinar ini harus punya sedikit aware ya, kesadaran bahwa ternyata 3 penyakit yang terkadang sering kita anggap kurang berbahaya atau biasa-biasa saja, namun ketika tidak ditangani dengan baik akan berlanjut kepada fase kritis pada anak, termasuk gejala demam dan penyakit yang lain. Next. Baik. Apa itu demam? Demam merupakan gambaran karakteristik dari kenaikan suhu oleh karena berbagai penyakit infeksi dan non-infeksi. Jadi ketika anak demam, apa yang perlu kita pikirkan pertama kali? Berarti anak saya mengalami proses kenaikan suhu. Nah, saya harus cari tahu penyebabnya. Apakah ini dari penyakit infeksi atau non-infeksi? Kalau penyakit infeksi, biasanya yang sering pada anak adalah
di radang, di tenggorokan, kemudian infeksi pada saluran kencingnya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, mulai ada nyeri telan, kemudian batuk, kemudian anak panas, seperti anak ini sudah menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi. Bagaimana contoh non-infeksi sehingga menyebabkan demam? Biasanya terjadi ketika tubuh anak ini mendapatkan sebuah stimulan dari luar sehingga menciptakan sebuah kekebalan dan wujud dari karakteristik ini dengan meningkatkan suhu. Misalkan setelah disuntik imunisasi, misalkan umumnya anak mengalami kenaikan suhu seperti itu. Nah, lalu bagaimana kejang itu sendiri? Ya, kejang merupakan suatu perubahan fungsi pada otak secara mendadak dan sangat singkat atau sementara yang disebabkan oleh aktivitas yang abnormal, ya, atau tidak normal, serta adanya pelepasan listrik cerebral yang sangat berlebihan. Nah, pada suatu kondisi, kenapa anak itu bisa kejang? Kalau diawali dengan demam misalkan, berarti prosesnya diawali dengan dehidrasi, karena panas menyebabkan anak dehidrasi, kekurangan cairan. Nah, ketika dehidrasi ini juga menyebabkan gangguan elektrolit. Nah, aktivitas elektron otak yang tergantung pada oksigen, kemudian glukose, dan beberapa elektrolit yang ada di dalam tubuh anak karena mengalami penurunan ini, menyebabkan aktivitas otak itu berubah. Akhirnya muncul pelepasan listrik sehingga anak itu menjadi kejang seperti itu. Lalu apakah suhu tubuh yang tinggi pada saat demam dapat menimbulkan serangan kejang? Ya, bisa Bapak Ibu semua. Karena kejang demam itu terjadi pada kenaikan suhu tubuh, ya, suhu rektal di atas 38 atau aksila di atas 39 yang disebabkan oleh proses dari intrakranium, dari dalam otak, ataupun ekstrakranium, dari luar otak. Nanti saya jelaskan slide-nya. Namun Pak Bambang, saya punya pengalaman, ternyata anak saya, ya, atau saudara saya, suhunya 39 derajat atau 40, anak tidak mengalami kejang. Kenapa bisa seperti itu? Oh, bisa, karena setiap anak punya karakteristik yang berbeda, punya ambang sendiri respon terhadap kejang. Tentunya dipengaruhi juga oleh elektrolit dan batas ambang anak itu sendiri. Bisa aja ada anak yang 37,5 suhunya sudah mulai menghijau seperti itu. Ada yang 40 lebih baru menghijau dan sebagainya, baru kejang. Nah, nanti juga akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Baik, next. Baik. Apakah kejang demam itu berbeda dengan epilepsi? Ya. Mari kita lihat dulu definisi epilepsi itu sendiri seperti apa. Epilepsi merupakan gangguan kejang, ya, kronis. Artinya kronis ini berlangsung lama dengan serangan yang berulang dan tanpa diprovokasi. Artinya tidak ada penyebab khususnya kok tiba-tiba anak mengalami epilepsi. Nah, ini perlu dikaji. Sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa kejang demam itu terjadi pada anak berusia 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Kalau itu berlanjut di episode lebih dari 5 tahun, maka kejang itu dikatakan epilepsi. Baik, next. Nah, berikut akan saya sampaikan, ya. Ternyata demam itu punya karakteristik di berbagai kondisi, ya. Jadi bagaimana ciri-ciri demam, ya, pada saat pasca imunisasi? Umumnya demam ini berlangsung 1 kali 24 jam dan umumnya reda dengan obat penurun panas. Itu kalau demam itu pasca imunisasi. Namun tidak semua imunisasi menyebabkan demam pada anak. Misalkan imunitas anak tetap kita jaga, ya, kita berikan asupan yang baik, kemudian dan lain-lain termasuk PRGS yang baik. Kemudian pada penyakit demam berdarah, bagaimana karakteristik demamnya? Umumnya demamnya tinggi, mencapai 39 sampai dengan 40 derajat, dan mendadak.
ya. Pagi panas, setelah diberikan obat antibiotik, reda, kemudian siang panas lagi, dan seterusnya sore sampai malam. Jadi panasnya tinggi, mendadak. Dan ini umumnya berlangsung sampai dengan 7 hari. Berbeda dengan pasca imunisasi tadi ya, cukup umumnya 1 kali 24 jam, maksimum 2 kali 24 jam. Kalau DHF ini bisa berlangsung sampai dengan 7 hari. Nah, pada saat anak demam ini, kita harus waspada. Umumnya di hari ketiga. Di hari ketiga ada kurva perubahan, di mana kadang suhu turun. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kita harus melakukan rehidrasi, menyiapkan cairan yang baik, agar anak tidak mengalami peningkatan derajat penyakit demam berdarahnya. Karena kalau tidak diatasi cairannya, anak tetap demam, biasanya di hari ketiga atau fase turunnya itu anak bisa mengalami muntah darah, hidungnya keluar darah, kemudian gusinya berdarah. Nah, ini harus kita waspadai sebagai orang tua ataupun keluarga ataupun saudara, itu yang perlu kita tekankan. Kemudian bagaimana ciri demam di tifoid? Ya, umumnya meningkat setiap hari, terutama di sore atau malam hari, bisa sampai 39 sampai 40 derajat. Nah, umumnya ketika kita sudah konsultasi atau sudah kita berikan antibiotik, umumnya suhunya turun. Nah, dan bagaimana juga membedakannya kalau ini demam pada tifoid, ya kita harus memahami sedikit mengenai gejala khas tifoid. Misalkan lidahnya kotor, kemudian nyerinya kalau di demam berdarah umumnya nyerinya di kepala, di hidung, dan di sendi. Kalau di tifoid ini biasanya di area pencernaan, karena kuman Salmonella typhosa sering menginfeksi di saluran pencernaan. Nah, kemudian bagaimana ciri khas demam pada pasien COVID? Demamnya meningkat setiap hari, ya, hampir sama dengan demam berdarah. Tapi ada ciri khasnya. Ciri khasnya COVID tentu disertai dengan batuk. Ya, baik batuknya secara persisten atau dan sebagainya. Kemudian ada nyeri pada area lain, kemudian disertai dengan seringnya ada penurunan saturasi oksigen, seperti itu. Nah, lalu bagaimana ciri demam pada penyakit saluran kencing ya pada anak? Umumnya demamnya tinggi setiap hari, bahkan sampai hari ketiga, ya, sampai dengan 39 sampai 40 derajat ataupun lebih. Nah, dan antibiotiknya tidak sama, ya, tidak umumnya akan membaik dengan antibiotik khusus, di mana antibiotik ini sistem kerjanya menuju kepada saluran perkeminan anak itu sendiri. Dan juga cirinya penunjang kalau anak ini demam, kemudian disertai ISK, dia menunjukkan gejala-gejala khas ISK, misalkan nyeri pada area saluran perkeminan, saat dia buang air kecil, mengeluh kepada orang tuanya, Bu, alat kelamin saya sakit, panas rasanya, dan seperti itu. Nah, berikut itu adalah karakteristik demam di berbagai kondisi. Nah, next, selanjutnya. Baik, lalu bagaimana etiologi gejala demam itu sendiri? Ya, yang pertama ada faktor-faktor prenatal hingga faktor postnatal. Nah, ini faktor-faktor sebelum kehamilan dan sesudah kehamilan. Sebelum kehamilan apa semuanya? Biasanya gangguan yang terdapat pada otak di anak, yang terjadi karena mungkin selama sebelum kehamilan ternyata ibu sudah terinfeksi TORS, ya, toxoplasma, rubella, dan cytomegalovirus, sehingga virus itu dikandung dan berdampak kepada anak sendiri, hingga saat anak itu dikandung sampai anak itu dilahirkan. Kemudian yang kedua, malformasi otak komunitas. Mungkin akan terjadi
pengecilan volume otak yang mikrosefali dan sebagainya, sehingga konektivitas neuron antar otak dari neuron satu ke neuron lain terganggu sehingga anak mengalami kejanteman. Kemudian faktor genetika, ternyata sekitar 50% lebih anak yang mengalami kejanteman itu diwariskan dari orang tua yang mengalami kejanteman. Pak, orang tua saya nggak pernah itu, nah, mungkin bisa juga diwariskan dari kakek neneknya, seperti itu. Lalu yang kedua, yang keempat, etiologinya adalah demam itu sendiri. Mengapa bisa seperti itu? Nah, ketika fase demam terjadi, tentunya banyak yang terjadi di saat mengikuti demam itu sendiri ya. Denyut jantung meningkat, penguapan sering keluar melalui pernafasan sehingga anak mengalami dehidrasi. Setelah dehidrasi akan muncul penurunan kadar elektrolit baik natrium, kalium yang nantinya akan membantu proses konektivitas otaknya. Ketika terganggu, maka akan muncul lompatan-lompatan listrik karena kekurangan daripada elektrolit. Kemudian kedua, gangguan metabolisme sendiri. Mungkin anak mengalami sindrom nekrotik sehingga proses dalam tubuhnya untuk mengatur keseimbangan cairan elektrolitnya terganggu sehingga nyampe ke otak pun juga akan mengalami gangguan. Kemudian selanjutnya trauma otak. Nah, beberapa bagian otak yang terkena trauma tentu saja akan mengalami kerusakan. Nah, ketika kerusakan terjadi, maka ada beberapa sel saraf yang terputus. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka tentu saja koneksi antar neuron fungsi dari motorik atau sensorik pada anak akan terganggu akibat daripada trauma itu sendiri. Kemudian neoplasma di otak, ya, adanya sebuah keganasan di otak, baik tumor atau kanker di kepala, sehingga volume kanker atau tumor itu mendesak ke beberapa bagian otak, sehingga muncul beberapa perlukaan atau menekan pada bagian sehingga memicu munculnya sebuah kejanteman. Ketika anak sudah mengalami ginjal, ditambah lagi karena ada neoplasma di otak. Kemudian gangguan sirkulasi yang saya sampaikan tadi, ketika terjadi dehidrasi, volume kurang, maka peredaran cairan, peredaran darah, peredaran elektrolit ke seluruh tubuh juga akan mengalami penurunan. Nah, itu akan memicu terjadinya kejang demam itu sendiri. Next, ya. Baik. Saya jelaskan ya, tadi karena faktor intrakranial di dalam otak dan faktor ekstrakranial di luar otak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau itu faktor di dalam otak, biasanya muncul karena trauma, perdarahan, baik perdarahan di dalam otak atau di bagian subduralnya, di bagian ataupun yang bagian lain. Kemudian ada infeksi di dalam otak, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata diare juga bisa menyebabkan ensefalitis, meningitis dan sebagainya. Kemudian virus, ya, virus. Nah, yang kalau musim pancaroba begini, biasanya yang sering diderita anak itu flu Singapura, ya. Biasanya seperti itu. Ciri khasnya nanti di bagian tangan atau kaki muncul bintik-bintik merah yang agak besar, yang berbeda dengan DHR. Kemudian parasit, ya, misalnya meningitis atau ensefalitis. Kemudian kongenital, ya, cacat sejak lahir yang menimbulkan kelainan pada otak itu sendiri. Kemudian proses kejang demam di ekstrakranial, di luar otak, ya, biasanya karena gangguan metabolik, hipoglikemi, ya, kadar gula darahnya menurun, kemudian hipokalsemi, kadar kalsiumnya turun, kemudian magnesiumnya turun, kemudian elektrolitnya, natrium dan kalium. Biasanya karena riwayat pasien itu diare. Ya. Kemudian toksis, ya, anak mengalami keracunan, baik keracunan obat atau anak sebelumnya sudah mendapatkan pengobatan terapi, terus akhirnya punya sindroma putus obat, merasa sudah sembuh, orang tua menghentikan pengobatan, nah akhirnya anak
kejang demam berulang. Kemudian kongenital, ya, gangguan metabolisme asam basa seperti diabetes insipidus pada anak, kemudian gangguan nefrotik sindrom ini juga mempengaruhi gangguan metabolisme asam basa. Next, Kak. Baik. Demam itu bisa menimbulkan kejang melalui mekanisme yang pertama, yaitu demam itu dapat menurunkan ambang kejang pada sel-sel yang belum matur. Artinya ketika sel-sel otak itu belum matang dialami pada anak-anak itu, ambang kejangnya secara normal seharusnya ketika anak sampai dewasa, ambang kejangnya itu sudah posisi misalkan segini. Ternyata pada fase itu ambang kejangnya turun, jadi ketika dipicu sedikit saja, baik itu panas dan gangguan metabolisme dan lain-lain, maka anak akan mengalami demam ataupun kejang di situ, karena ambang kejangnya turun. Kemudian yang kedua timbul dehidrasi. Ya. Jadi ketika demam timbul dehidrasi, ini menyebabkan gangguan elektrolit, ya, yang menyebabkan peningkatan permeabilitas membran sel. Artinya kekentalan cairan itu akan semakin kental. Akhirnya permeabilitas itu naik, sehingga otak pun akan menyesuaikan. Dan ketika di dalam komponen itu sendiri banyak kandungan yang berkurang, misalkan cairan ataupun elektrolit dan sebagainya, maka akan memicu nanti bangkitan kejang. Kemudian metabolisme basal meningkat, ya. Jadi setiap kenaikan 1 derajat, ya, panas anak itu juga meningkatkan metabolisme, ya, yang menyebabkan karbon dioksida ini akan semakin banyak, ya. Artinya banyak proses yang akhirnya ketika tubuh sudah kekurangan oksigen dan sebagainya akan melakukan pembuangan laktat sebanyak mungkin, dan CO2 akan tertimbun semakin banyak. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan neuron. Nah, ketika neuron rusak, maka akan memicu sebuah kejang. Kemudian demam meningkatkan aliran pada sawar darah otak untuk meningkatkan kebutuhan oksigen dan glukosa. Jelas ya, demam tadi meningkatkan suhu, volume cairan turun, akhirnya apa? Otak secara otomatis menginginkan bahwa dan saya harus punya flow yang normal. Akhirnya secara sistematis akan terjadi proses peningkatan kebutuhan oksigen dan glukosa. Nah, ketika keluar masuk secara cepat ini akan menjadi gangguan, menyebabkan ion-ion ini kan keluar masuk secara cepat. Nah, itu akan menimbulkan kejang demam seperti itu. Selanjutnya, nah, bagaimana gejala klinisnya? Kejang demam menurut ILE, ya, ada kejang demam sederhana dan kejang demam komplikata. Kejang demam sederhana ini biasanya berlangsung kurang lebih dari 15 menit. Umumnya kejangnya secara umum ada tonik atau klonik. Tonik itu bagaimana? Tonik itu muncul sebuah kekakuan, ya, anak kaku seperti ini, ya, itu yang dinamakan tonik. Nah, kalau klonik itu ada seperti gelombang fase di mana anak mengalami kejang, ya, jadi thrilling, ada gelombang-gelombang seperti anak mengalami ini, ya, gerak berkedut dan menyentak ya, dan menyentak, ya, secara berulang-ulang. Nah, seperti itu kalau klonik. Nah, tanpa gerakan vokal dan berulang selama kurang lebih 24 jam. Bagaimana kejang demam komplikata? Ini umumnya terjadi lebih lama, lebih dari 15 menit, bisa berlangsung selama 20 menit, kekakuannya, dan sebagainya. Kemudian dan selalu didahului oleh kejang parsial, ya, yang pertama tadi. Ketika anak kejang selama 5 menit, 10 menit, lalu ketika demam komplikata ini, kejang demam komplikata ini akan berlangsung periodik yang lebih lama dan berulang lebih dari 1 kali 24 jam. Next. Baik, bagaimana pemeriksaannya sendiri? Ya,
umumnya Bapak Ibu semua akan memiliki gambaran ya. Kalau di rumah mungkin kita bisa memeriksa dengan mengukur suhu anak dengan termometer, atau kalau punya saturasi dengan menggunakan saturasi ya. Ketika nanti anaknya tidak mengalami perbaikan ataupun perburukan, maka umumnya pemeriksaan yang akan dilakukan di rumah sakit ataupun di klinik biasanya akan dilakukan anamnese. Biasanya umumnya ditemukan riwayat kejang demam pada anggota keluarga yang lainnya, dari ayah atau ibu kandung, atau mungkin dari kakek neneknya. Kemudian pada pemeriksaan neurologisnya bisa ada atau tidak ada kelainan. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium, ya, yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi sumber infeksi, apakah ada atau tidak, dengan pemeriksaan darah, ya, mungkin dengan darah lengkap ataupun kultur untuk mencari penyebabnya. Nah, ini biasanya sering dilakukan, apalagi untuk penentuan nanti mau diberikan antibiotik apa, ya, dengan mencari resistensi antibiotik pada pemeriksaan kultur. Kemudian untuk pemeriksaan radiologi biasanya dilakukan X-ray kepala, ya, apakah ada malformasi, pembengkakan dan sebagainya. Kemudian lebih lanjut lagi dilakukan CT scan kepala atau MRI. Kemudian pemeriksaan cairan cerebrospinal, ya, dari cairan yang berada di cerebrospinal umumnya diambil dengan posisi anak tidur miring, disuntikkan di punggung bagian bawah anak. Kemudian pemeriksaan EEG, dengan pemeriksaan EEG untuk mengetahui bagaimana sih konduktivitas otaknya, bagaimana sih ketika anak kejang di area mana ternyata dominan terjadi kejangnya. Itu maksud tujuan dari pemeriksaan EEG. Next. Nah, prinsip tata laksana baik yang dilakukan Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun nantinya di tempat kerja mungkin jika anak mengalami kejang demam, yang pertama adalah pertahankan oksigenasi otak yang adekuat, ya. Dan kalau bisa akhiri kejang demam sesegera mungkin. Apa yang bisa kita lakukan ya? Ketika posisi anak berdiri segera ditidurkan. Kemudian setelah ditidurkan bebaskan jalan nafasnya dengan memeringkan posisinya biar anak tidak aspirasi cairan, ya. Atau kita lakukan head and chilip, ya. Kita tengadahkan kepalanya sedikit lebih tinggi sehingga aliran udara yang ketika hidung terganggu akan melalui saluran lainnya sekundari. Kemudian mencegah kejang berulang dan mencari faktor penyebabnya. Jika ketika ditangani di rumah tidak mengalami perbaikan, maka perlu dicari faktor penyebabnya. Next, Kak. Nah, tata laksana pada fase akut artinya pertama kali anak kejang demam di rumah, ya. Yang pertama pasangkan sudip lidah. Ini seperti bisa kita gunakan alat-alat misalkan plastik yang dilapisi dengan kain bersih kalau di rumah tidak ada, ya, atau kalau punya kasa steril atau kasa bersih dilapisi dibungkus, kemudian kita masukkan di antara mulut anak itu sendiri supaya anak tidak menggigit, ya, seperti itu. Kemudian kita singkirkan benda-benda yang ada di sekitar anak, ya, baik itu mainan atau benda-benda yang ujungnya tajam, mungkin ada ujungnya tempat tidur, mungkin meja dan sebagainya, disingkirkan. Kalau di rumah punya oksigen, ya, umumnya kalau kasus COVID begini, kadang orang tua ada yang punya oksigen. Kalau anak kita mengalami kejang demam, kalau di rumah ada oksigen, berikan oksigen sekitar 2-4 liter per menit. Kemudian hisap lendir sampai bersih kalau anak mengalami kejang. Bisa dengan kita miringkan, kemudian kita bersihkan muntahan dengan swab 2 jari, ya. Tapi harus kita perhatikan kalau anak masih menggigit, ya jangan kita masukkan jarinya, ya. Kemudian untuk suhunya sendiri, bila suhu tinggi, lakukan kompres hangat, ya, secara intensif. Terlebih lagi kalau suhunya
sudah mencapai di atas 39. Kalau masih 38, 39 boleh dengan air biasa, boleh dengan untuk dikompreskan pada anak. Kemudian setelah anak bangun atau pasien bangun dan sadar, baru berikan air minum yang hangat. Kemudian baringkan pasien di tempat yang rata, kepalanya dimiringkan agar tidak terjadi aspirasi atau anak menghirup muntahan atau lendir dari anak itu sendiri. Itu bahaya, nanti bisa terjadi radang paru-paru. Selanjutnya kan. Nah, bagaimana selama kejang? Selama kejang, jika anak masih posisi berdiri, maka anak lebih baik didudukkan atau dibaringkan. Kemudian longgarkan baju yang terlalu ketat, ya. Bersihkan segala sesuatu yang terdapat di mulut, ya. Sekarang air liur, sisa makanan yang tadi dimakan, kemudian lendir, nah, dan sebagainya. Kemudian letakkan bantal atau lipatkan selimut di bawah kepala anak. Supaya apa? Ketika anak mengalami kejang, kepala anak tidak terbentur pada median yang keras. Kemudian jangan memberikan apapun melalui mulut ketika anak masih kejang, misalkan minum atau obat pada saat anak kejang. Kemudian jangan mencoba untuk menahan gerakan-gerakan anak pada saat kejang. Nah, ketika anak sudah mengalami kejang, misalkan tonik ya, kekakuan, ya kita jaga, biarkan aja anak itu kejang seperti itu. Jangan ditahan atau ditepuk tangan, nanti malah berbahaya. Pernah ada beberapa kasus itu karena terjadi di rumah beberapa kali kejang dan anaknya kabur, orang tuanya menahan, akhirnya terjadi dislokasi pada tangan kiri. Itu pernah dirujuk pada tahun 2018 waktu itu, saya masih ingat. Jadi ketika anak kejang, ya kita biarkan. Pastikan area tempat anak itu mengalami kejang safety, itu aja. Kepalanya diganjal. Kemudian jangan memasukkan apapun ke mulut anak selama masih kejang. Selanjutnya. Nah, bagaimana setelah kejang? Ya, sebagai orang tua atau mungkin ada medis juga ya di sini, kita bisa menghitung lamanya periode kejang, ya, pasca kejang tadi. Jadi ketika ada dokter atau perawat yang menganalisa, Bu, adiknya kejang berapa lama? Oh, kurang dari 15 menit, oh, berarti ini tipe yang sederhana. Oh, ini lebih dari itu, berarti jenis yang komplikatas seperti itu. Kemudian periksa pernafasan anak. Ada nggak ngoro, ada nggak suara tambahan di jalan nafasnya, ada nggak suara tambahan seperti layaknya asma, ik-ik, dan sebagainya. Kita periksa. Periksa dari posisi kepala sampai dengan lidah. Upayakan tidak ada gigitan oleh anak itu. Kemudian reposisikan jika kepala anak berekstensi, ya. Jadi setelah fase kejang, anak masih ekstensi begini, ya. Maka perlahan-lahan kita fleksikan supaya nanti tidak muncul kekakuan. Kemudian periksa di sekitar mulut anak. Ketika tadi anak mengalami fase kejang, baik akut dan selanjutnya periksa apakah ada luka di area mulutnya. Mungkin waktu kejang anak pernah menggigit bibirnya, menggigit lidahnya, dan menggigit yang lainnya, kita periksa dari situ, ada enggak. Kemudian pertahankan posisi tubuh anak miring, karena posisi yang miring sebenarnya juga membantu jalan nafas, juga mencegah anak untuk mengalami aspirasi. Selanjutnya, nah, kemudian tetap dampingi anak, ya, baik kejang atau tidak kejang, tetap kita dampingi. Ya. Takutnya nanti ada periodik kejang berulang. Kemudian jangan memberikan makanan dan minuman sampai anak benar-benar sadar kembali. Kemudian dilanjutkan periksa bagian kepala, tubuh, ya. Mungkin ada kemungkinan cedera atau fraktur atau perubahan posisi tadi. Seperti yang pernah saya sampaikan tadi. Saya pernah menerima pasien rujukan kejang demam, ternyata tangan kirinya dislokasi karena ditahan oleh orang tua. Kemudian periksa kembali bagian mulut untuk melihat apakah lidah atau bibir masih tergigit. Selanjutnya, nah,
Terus Pak Bambang, apakah ada cara promotif pencegahan yang bisa dilakukan orang tua agar anak tidak berpotensi mengalami kejang demam? Ya, ada beberapa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, keluarga, ataupun sahabat ya. Yang pertama, diusahakan di rumah memiliki termometer dan spirometri. Kalau spirometri tidak ada, ya cukup termometer. Artinya di rumah kita bisa mengukur suhu tubuh anak itu sendiri. Kalau sudah di atas 38, maka segera kita kompres badan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki kotak P3K di rumah. Ya, minimal ada obat penurun panas di rumah. Dan jangan lupa dicek kadaluarsa obat. Kemudian selanjutnya, sejak dini, ya kita bisa ya mengajari anak ya, kalau itu sudah berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, itu kan sudah bisa diajak komunikasi, bisa kita ajari dengan cuci tangan, mungkin cara batuk yang benar seperti itu. Kemudian selanjutnya meningkatkan imunitas anak ya dengan memberikan gizi yang seimbang dan melakukan exercise ya, olahraga, kita ajak olahraga agar tumbuh imunitas kekebalan yang baik. Dan ketika anak nantinya akan mengalami panas baik dari faktor intrakranial ataupun ekstrakranial, anak masih punya imunitas yang baik. Kemudian memahami karakter anak, terutama ambang batas respon terhadap demam. Karena setiap anak punya ambang batas sendiri, kita harus memahami ya. Kadang anak itu suhunya 37,5 sudah mulai mengigau, suhu 38 sudah mulai mengejang. Ada juga anak yang ketika suhunya 40 dia tidak kejang, tapi dia mengigau. Nah itu harus kita pahami. Nah, ketika nanti di rumah, oh anak saya sudah suhunya sekian. Kalau biasanya sekian, anak saya bisa mengalami kejang. Itu kita sudah bisa aware, baik dengan memberikan obat penurun panas atau memberikan asupan cairan yang baik, yang lebih, yang cukup untuk anak kita sendiri. Selanjutnya, Pak. Nah, ketika semua proses yang kita lakukan di rumah ternyata tidak mengalami perbaikan ya atau malah muncul gejala yang lain, maka kita harus menghubungi dokter atau dirujuk ke fasilitas terdekat, bisa ke puskesmas atau klinik swasta ataupun rumah sakit. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Bambang atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Sebelum mengajukan pertanyaan, peserta dapat menekan tombol raise terlebih dahulu dan dipersilakan dengan menyebutkan nama, asal serta pertanyaannya. Untuk penanya, saya persilakan. Ini sudah ada Indi Agustin, silakan bisa sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Ya, nama saya Indi Agustin dari Depok. Mau nanya, benar nggak sih kalau misalkan anak lagi kejang itu boleh dikasih bubuk serbuk kopi buat ngilangin kejangnya gitu biar nggak berulang? Terima kasih Kak Indi atas pertanyaannya. Saya persilakan lagi untuk penanya selanjutnya.
ini ada penanya ya dari room chat dari Mega Permatasari. Izin tanya dari Kalimantan Selatan. Tolong kasih tips untuk bayi atau anak pertama kali kejang. Bagaimana tindakan orang tua? Kemudian apakah boleh buat dari sendok dikasih kain buat mengganjal agar tidak tergigit lidah atau bibir? Baik, terima kasih Kak Mega atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Saya boleh tanya? oh iya, silakan. Ya, saya Rara dari Jakarta. Maaf, apa? Mohon maaf, Kak, suaranya tidak terdengar. Halo, Iya, sudah terdengar belum ya? sudah. Oh iya, maaf tadi apa juga terlambat mengikutinya. Ini kalau untuk pemberian obat demam ke anak itu sebaiknya itu setiap 4 jam sekali, 5 jam sekali atau gimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Rara dari Jakarta. Sudah ada 3 penanya. Saya persilahkan kepada Bapak Bambang untuk menjawab pertanyaan dari para. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya. Dari jauh-jauh semua ya, Depok. Ibu Indi dari Depok, Ibu Mega dari Kalimantan, Bu Rara dari Jakarta ya. Terima kasih. Yang pertama dari Ibu Indi Agustin dari Depok. Apakah serbuk kopi itu bisa digunakan ketika untuk pencegahan kejang ya? Ini serbuknya dihirup atau diminum, Bu Indi? Di pas kejangnya itu Pak dikasih serbuk kopi, kalau kata orang sih begitu katanya. Bener nggak sih? Ya, ada beberapa. Terima kasih Bu Indi. Memang ada beberapa kultural ya di Jawa. Itu tidak hanya didekatkan kopi, tapi ada juga setelah anak itu sembuh atau belum kejang itu diminumin kopi supaya nanti tidak kejang seperti itu. Nah, tapi saya jawab secara perawatan ya atau medis ya. Sebenarnya zat yang ada di kopi itu kan kafein. Kafein itu memang beberapa efek itu bisa menstimulan untuk meningkatkan frekuensi denyut jantung atau tekanan darahnya ya. Ada beberapa orang yang ketika mencium bau aroma kopi itu mengalami fase tenang, nah, begitu. Nah, namun secara medis ataupun keperawatan sebenarnya zat-zat seperti kopi dan teh misalkan itu sebenarnya tidak disarankan sebenarnya karena efek jauh dari minum kopi ataupun teh itu terdapat kandungan yang diuretik, artinya anak justru sering buang air kecil. Tapi kalau ada budaya seperti
didekatkan, kopi di aroma, terus anak merasa rileks dan sebagainya, itu kami anggap sebagai herbal untuk aromaterapi. Itu aja. Secara penelitian kami belum mendapatkan sendiri. Jadi kami tidak menyarankan dan juga tidak melarang, karena beberapa bagian juga ada yang seperti itu. Supaya anak saya nggak kejam, tak kasih kopi. Ada, diminum kopi. Begitu Bu Indi, jawaban dari saya. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Selanjutnya dari Bu Mega, dari Kalimantan Selatan. Pak, tolong kasih tips buat bayi atau anak pertama kali kejang, bagaimana tindakan orang tua. Apakah boleh buat dari sendok, dikasih kain? Nah, kalau sendoknya berbahan logam, kami tidak sarankan ya Bu. Dan kalau bahannya itu plastik tapi sangat rapuh, juga tidak kami sarankan. Takutnya nanti ketika patah malah justru masuk ke dalam mulut, malah menutup saluran pernafasan. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi pengganjal, yang ada hanya sendok, ya nggak apa-apa, tapi dilapisi agak tebal. Jadi anak tidak menggigit terlalu keras, juga tidak melukai gigi anak, baik dari lidahnya ataupun giginya sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin bahannya agak lebih, karena kalau terlalu, misalnya kejang fasenya sudah berlanjut dari fase akut, khawatirnya berulang terus dan menggigit terus, nanti kalau terlalu keras malah muncul malformasi atau perubahan susunan gigi kalau anak itu sudah punya gigi. Kalau belum punya gigi, tidak masalah. Itu jawaban saya dari untuk Bu Mega. Bu Mega masih ada? Oke, mungkin gangguan sinyal ya. Selanjutnya Bu Rara di Jakarta. Kapan sih memberikan obat penurun panas? Apakah 4 jam sekali, 6 jam sekali, 8 jam sekali, 12 jam sekali? Yang kami sarankan Bu ya, yang kami sarankan yang pertama kali diberikan itu tahapnya mengikuti suhu anak itu sendiri. Jadi ketika sekarang suhunya 40, kemudian dievaluasi kembali. Interval yang disarankan itu setiap 6 jam. Ya. Setiap 6 jam. Jangan kurang dari 6 jam. Ketika sekarang misalkan jam 6 pagi, kita berikan obat penurun panas, kita evaluasi di tengahnya. Kalau masih naik, kita kompres dulu. Selanjutnya jam 12, kita bisa memberikan minum. Interval maksimalnya dalam 1 hari itu bisa 4-5 kali pemberian. Artinya disarankan 6 jam. Namun ketika jam 12 ternyata suhunya sudah turun, maka frekuensi pemberian obat penurun panasnya kita naikkan waktunya menjadi 8 jam. Jadi jam 20, jam 8 malam baru diberikan obat lagi. Nah, ketika ternyata sebelum jam 8 malam suhunya sudah normal, ya tetap kita berikan, tapi frekuensi setelah jam 8 kita rubah menjadi 12 jam. Seperti itu, bertahap-bertahap kita tambahkan rentang waktunya sampai cukup 1 kali pemberian. Atau kalau penanganan waktu demamnya dengan kompres dan asupan cairan sudah bagus, ya tidak usah diberikan obat penurun panas lagi. Karena kalau terlalu banyak juga nanti mempengaruhi pada sel hati anak. Karena obat penurun panas ini kan nanti diekskresi oleh heparnya. Begitu Ibu Rara.
Ya, baik Pak. Soalnya yang saya sebelumnya kan apa agak-agak lupa juga karena sebelumnya dikasih tahu sama dokter Hermina, oh saya seperti itu gitu loh Pak. Jadi Ya. kemungkinan 5 jam sekali atau 4 jam sekali saya agak-agak lupa gitu, makanya saya make sure dulu gitu ke Pak Bambang. Nah, ke dokter Bambang. Nah, terus sempat juga apa si kakak ipar saya sempat nyaranin tuh kalau terlalu panas karena kita mau menghindari kejang itu ya Pak. Jadi apa namanya takutnya kejang. Jadi kadang sempat kan biasanya dikasihnya tempra Pak. Ya. Terus sempat dikombinasi sama Proris gitu loh Pak. Jadi kalau mau dikombinasi boleh selang waktunya 2 jam katanya begitu. Kalau terlalu panas banget kondisinya, karena ya itu tadi balik lagi ditakutkan anak kejang seperti itu Pak. Itu maksudnya benar apa enggak gitu? Itu dari kakak ipar saya soalnya Mas. Kemarin sempat saya lakukan itu juga sih dan ya memang langsung benar-benar turun dan nggak panas lagi gitu Pak. Itu gimana gitu Pak? Takutnya apa ada efek sampingnya atau bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi kandungan obat yang isinya paracetamol dengan kandungan isinya ibuprofen itu memang sistem kerjanya berbeda. Ada beberapa dokter yang menyarankan dengan paracetamol, ada yang menyarankan dengan ibuprofen. Kalau itu dikombinasi dengan Proris itu kan kandungannya sebagian besar produknya itu kan ibuprofen. Memang ibuprofen ini cepat sekali untuk menurunkan panasnya, baik untuk kejangnya. Tapi di sisi lain sebagai keluarga kita harus aware, ternyata ketika suhu tubuh itu terlalu turun, kita harus waspada juga. Segera ketika sudah turun, anak sudah sadar baik, asupan nutrisinya harus kita berikan, terlebih cairannya. Karena kan kita tidak tahu anak kita panas itu penyebabnya apa. Kalau ternyata itu demam berdarah, ya berarti obat panas itu hanya menurunkan saja, tidak menghilangkan penyebab utamanya. Seperti itu, Bu Rara. Jadi nggak apa-apa kalaupun nanti dikombinasi, karena kita mungkin takut ya, suhunya kalau naik terus nanti kejang, tidak masalah. Yang penting kita harus aware, selalu dampingi anak, setiap 3 jam atau 4 jam sekali, kita amati anak kita, ada nggak fase-fase mengigau, kita cek suhunya, apakah suhunya sudah turun. Nah, ketika sudah turun, sudah bisa diajak komunikasi, kita harus rehydrasi, berikan cairan, seperti itu. Ya, seperti itu, Bu Rara. Ya, baik Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih kepada para penanya, tadi sudah dijawab oleh Bapak Bambang ya dengan luar biasa. Kemudian ini ada 3 penanya lagi yang berada di room chat. Dari Ibu Aprilina ya dari Kupang NTT, izin bertanya, apakah jika anak masih demam boleh dimandikan? Atau apa pengaruh dan resikonya? Kemudian jika tidak mandi, apa pengaruhnya? Dan ada penanya lagi dari Ibu Ratna Wilis dari Jakarta. Izin bertanya Pak, kalau anak pernah kejang, waktu besarnya ada pengaruh nggak? Terima kasih. Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Bu Email dari Kupang. Mau tanya, apakah saat anak kejang diberi ganjal sendok agar anak tidak menggigit lidahnya dan kadang diberi gula biar cepat sadar? Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih. Baik, itu ada 3 penanya. Saya persilahkan kepada Pak Bambang untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih, moderator.
Ini yang pertama dari Bu Aprilia, dari Kupang ya. Terima kasih Bu Aprilia. Jika anak masih demam, apakah boleh dimandikan? Apa yang kami lakukan di tempat kami, ya, kalau suhunya masih di atas 39 sampai 40, boleh Bu, tapi jangan full air apa? Air gerojok itu ya namanya ya. Tapi lebih baik diseka dulu dengan air hangat ya Bu, jangan air dingin. Kenapa air hangat? Air hangat itu nanti akan membantu membuka pori-pori dan mengeluarkan panas. Ya. Kalau suhunya di bawah 38, 37 nggak apa-apa diseka dengan air dingin, nggak apa-apa. Tapi kalau masih tinggi, mandi boleh tapi diseka aja dengan suhu yang hangat. Kemudian apa pengaruh dan risikonya? Yaitu tadi kalau kita memang ingin membantu segera turun, bisa dengan air hangat. Tapi harus dipastikan tidak ada pengaruh udara dingin dari luar ya. Misalkan AC, ada AC ya, AC-nya kita matikan dulu, baru anak diseka. Jangan kita nyeka ketika AC nyala, misalkan seperti itu. Nah, jika tidak mandi, apa pengaruhnya? Bau badan, Bu. Enggak ya, enggak seperti itu. Jadi kalau tidak mandi ya tentunya tubuh anak kurang bersih gitu aja. Nanti mungkin merasa tidak nyaman. Kalau apalagi anak-anak kecil yang mengalami pipis sedikit gitu kan nggak nyaman, kita ganti popok. Seperti itu Bu Aprilia. Apakah masih ada? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Kemudian Ibu Ratnawili dari Jakarta. Kalau anak saya pernah kejang, waktu besarnya apakah ada pengaruhnya? Nah, baik, sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi, ketika anak hanya mengalami kejang, demam saja, tidak ada faktor penyerta atau penyakit penyerta lainnya, insya Allah di waktu besar tidak akan mengalami. Biasanya secara bertahap, ambang kejang itu akan naik sendiri, secara sendiri. Nah, tapi ketika di atas usia 5 tahun mengalami kejang, maka perlu kita perhatikan faktor di luar penyebab kejang demam. Mungkin ada faktor intrakranial atau ekstrakranial, dan kita menyebutnya bukan kejang demam lagi, tapi itu merupakan proses epilepsi. Jadi seperti itu ya Bu Ratnawilis ya. Ketika tidak ada faktor penyerta, entah itu infeksi dan lain-lain, hanya sudah diketahui bahwa hanya dari demam saja, tidak ada infeksi yang lainnya, baik otak dan sebagainya, maka ketika anak itu besar akan tidak mengalami. Kalaupun mengalami, itu kami katakan bahwa itu bukan kejang demam, tapi mengalami epilepsi. Dan itu harus dicari faktor penyebab kejangnya dari mana, bukan dari demam. Bagaimana Bu Ratnawilis? Terima kasih Pak penjelasannya. Oke Bu. Selanjutnya dari Ibu atau Kak Email ya, dari Kupang. Apakah anak kejang diberi ganjal sendok agar anak tidak menggigit lidah? Dan kadang diberi gula biar cepat sadar. Apakah itu boleh atau tidak? Untuk pengganjalan sendok, ya Bu, ketika anak kejang ya. Dan kita perhatikan, kita buka ya. Yang penting ganjalan dari sendoknya, kalau di rumah kita hanya punya sendok ya, kita lapisi kasta atau kain yang bersih ya. Tidak terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Kalau terlalu tebal kan
susah untuk membuka mulutnya untuk si anak. Kemudian untuk diberi gula itu boleh, asal anak sudah bangun ya Bu, sudah sadar baik, diberi larutan gula. Manfaatnya larutan gula itu apa ya? Untuk menambahkan glukose, ada energi. Kan ketika anak kejang, baik tonik atau klonik, itu juga mengeluarkan energi. Maka dengan diberikan cairan gula yang isinya ada glukose untuk menambah energi anak, tidak masalah. Yang penting anak harus sadar dulu Bu. Sadar, bangunkan dia sadar, ya merespon apa yang kita tanyakan, baru kita berikan minum. Kalau masih kejang, jangan diberikan minum. Apapun. Bahkan air gula tidak boleh. Justru fase dia belum sadar, malah kalau aspirasi yang bukan air putih justru tidak bagus. Itu jawaban saya untuk Bu Emil. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas untuk para penanya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya tutup sesi tanya jawab ini. Dilanjutkan sesi terakhir yaitu pembacaan dari Naklen kepada Saudari Hindun Sunawati. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Pak, suara saya terdengar jelas? Dengar, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembicara yang sudah dijelaskan. Jadi demam merupakan gambaran karakteristik dari kenaikan suhu oleh karena berbagai infeksi dan non-infeksi. Sedangkan kejang adalah suatu perubahan fungsi pada otak secara mendadak dan sangat singkat yang disebabkan oleh aktivitas yang abnormal serta adanya pelepasan listrik serebral yang berlebihan. Kejang demam ini terjadi karena kenaikan suhu di atas 38 derajat Celcius atau tergantung ambang batas anak. Kejang demam berbeda dengan epilepsi. Epilepsi adalah gangguan kejang kronis dengan serangan berulang dengan interval lebih dari 24 jam tanpa penyebab yang jelas. Untuk kejang demam ada dua macam. Pertama ada kejang demam sederhana yang ditandai dengan berlangsung kurang dari 15 menit, berulang selama 24 jam. Yang kedua yaitu kejang demam komplikata, berlangsung lebih dari 15 menit, berulang lebih dari 1 kali 24 jam. Dan ini yang paling penting, yaitu tata laksana kejang demam di rumah terutama. Bila suhu terlalu tinggi, lakukan kompres hangat secara intensif. Setelah pasien bangun dan sadar, berikan minum hangat, baringkan pasien di tempat yang rata, kepala dimiringkan. Jika Anda dalam posisi berdiri atau duduk, segera dibaringkan, longgarkan baju yang terlalu ketat, letakkan bantal atau lipatan selimut di bawah kepala, singkirkan benda-benda yang keras, berbahaya dari tempat berbaring anak. Jangan memberikan apapun melalui mulut pada saat anak kejang, baik itu obat, makanan, maupun minuman. Berusahalah untuk tetap tenang, jangan mencoba untuk menahan gerakan anak pada saat kejang. Jika anak muntah, segera miringkan tubuh anak. Biarkan serangan kejang berakhir tanpa gangguan. Dengan tindakan ini, kejang tidak segera berhenti, hubungi dokter atau rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Sebelum terjadi kejang demam, ada baiknya kita menyediakan termometer di rumah, memiliki kotak P3K di rumah, dan tetap memeriksa tanggal kadaluarsa obat, mengajari anak PHBS sejak dini, meningkatkan imunitas anak dengan gizi seimbang dan olahraga, serta pahami ambang batas respon anak terhadap demam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Hindun Sunawati. Sebelum saya tutup diskusi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada materi Bapak Bambang Priyono yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa.
Semoga dengan webinar ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya dalam mengikuti acara diskusi hari ini. Saya, Dewi Hidayati, selaku moderator, mohon undur diri. Apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Terima kasih kepada Saudari Dwi. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri Bapak Bambang Priyono yang sangat luar biasa, dan juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah ikut aktif dan berpartisipasi dalam tanya jawab, sehingga webinar pagi ini berjalan dengan baik. Saat ini panitia telah menyediakan link evaluasi yang dalam bentuk post-test yang sudah tersedia di room chat. Bapak Ibu bisa langsung mengisi link tersebut, dan kami beri waktu 5 menit. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you.